Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Gali Muhammad Ramdan. Di sini ditugaskan sebagai guru pengajar pendidikan kewarganegaraan di kelas 7 baik A, B, dan C. Anak-anakku sekalian, kalian bisa menyimak paparan materi yang akan Bapak sampaikan terkait dengan subtema pertama, yaitu hakikat, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kalian harus menyimak materi yang akan Bapak bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Bapak ingin menjelaskan sebagai materi dari beberapa bab yang dipilih, diantaranya yaitu tentang norma. Apakah kalian sering mendengar kata norma atau pernah mendengar kata norma? Apabila kalian sudah mendengar, tentunya ini sudah tidak asing lagi. Sebenarnya, apa itu norma? Dan sebenarnya, kita semua sudah melakukan apa yang disebut dengan norma. Kalian semua penasaran? Kita bahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan norma. Norma atau kaidah, ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat setiap manusia yang hidup di dalam lingkungan, maka berlakulah norma tersebut. Bagian dari norma ada juga kebiasaan. Tentunya kebiasaan ini harus tentu kebiasaan yang baik yang harus kalian lakukan. Perbuatan berulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap penting. Bangun pagi-pagi jam 5 sholat subuh itu merupakan kebaikan baik. Tapi sekarang kalian tidak sekolah. Apakah kalian bangun pagi-pagi? Tentunya kebiasaan baik ini harus rutin ya, karena muslim harus melaksanakan sholat subuh di waktu subuh, tentunya pagi-pagi, dan ini harus kebiasaan baik ini harus terulang. Salah satu contoh perilaku norma. Selanjutnya ada yang namanya adat istiadat. Yang dimaksud tata kelakuan yang bersifat kekal dan turun-temurun. Apabila nenek moyang atau kakek nenek kalian punyai adat istiadat yang kepercayaannya cukup kuat, maka ini terus dilaksanakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peraturan, ini berlaku di sebuah lembaga atau organisasi seperti sekolah. Petunjuk kaidah ketentuan. Kalau sekolah itu harus pakai seragam, harus berangkat pagi. Dan pada saat ini, kalian sedang mengalami kegiatan belajar di rumah. Dikarenakan ada wabah yang dinamakan virus COVID-19. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang sekolah berikan kepada orang tua kalian. Yang mana program sekolah Vision SMP IT Insan Sejahtera. Selanjutnya, tentu sebuah norma memiliki yang namanya tujuan. Begitupun Bapak menyampaikan materi ini memiliki tujuan. Tentunya kalian harus memahami yang namanya norma. Apa itu norma? Tujuan norma. Dari itu tujuan norma tersebut mewujudkan tatanan kehidupan yang aman dan tertib, rukun, dan damai. Semua manusia berharap aman, tertib, rukun, dan damai. Selanjutnya, dan juga menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itu tujuan dari norma. Selanjutnya, manfaat dan fungsi sebuah norma. Mengatur, mengarahkan, membatasi, mengalihkan tingkah laku manusia agar tidak berbuat semena-mena. Memang terasa kaku, tapi demi kebaikan untuk tercapainya tujuan norma tersebut. Pentingnya norma, pertama, membatasi mengatur tingkah laku agar tidak semena-mena.
Kalau tidak ada norma, tidak ada aturan, tentunya akan sewenang-wenang dan akan kacau. Akan terjadi keributan, akan terjadi bentrokan, akan terjadi saling pukul-memukul, akan terjadi saling hujat-menghujat. Tentunya sangat penting sekali kalau kalian itu melakukan yang dinamakan norma. Selanjutnya, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Cocok, selaras, sesuai, seimbang. Bila sebaliknya, kita tidak melakukan norma atau tidak melanggar norma, akan terjadi suasana kehidupan yang kacau, tidak tertib, tidak serasi, bahkan tidak seimbang. Selanjutnya, membentuk budi pekerti manusia yang amat baik, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Ini merupakan pentingnya sebuah norma dan memiliki tujuan yang tadi yang telah Bapak sampaikan. Macam-macam norma. Apa aja sih norma itu? Ada 4 batasan atau 4 macam yang menjadi norma yang ada di khususnya negara Indonesia. Dan setiap negara memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Begitupun antara negara Belanda, negara Finlandia, negara Korea. Baik itu Korea Selatan dan Utara itu sangat jauh sekali normanya. Batasan-batasan itu tentunya kita akan pelajari dan kita akan buka wawasan-wawasan kita. Bukan saja Indonesia, tetapi negara-negara luar. Apa itu saja norma yang ada di kita? Pertama, norma agama. Di negara lain pun ada tentunya. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum atau kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Khusus ini yang umum. Khusus untuk agama Islam tentunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan takwa. Jalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu mungkin batasan yang pertama tentang norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia bersumber dari tata kelakuan tak krama. Seperti halnya kita menghargai antara orang yang lebih tua, tidak ngomong kasar, tidak saling menghina. Ya, baik antara sesama jenis ataupun berbeda jenis, tentunya ini harus dilakukan. Apalagi sebagai umat muslim. Yang ketiga, norma kesusilaan. Ini berkaitan dengan hati nurani, saling memberi, saling membantu, saling menolong. Ada orang tua yang membutuhkan bantuan. Ada orang tua kakek-kakek, misalkan belum makan, ini menjadi hal yang penting untuk menolong dia atau menolong beliau. Selanjutnya, keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan kaidah yang mengatur tingkah laku manusia bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tentunya kepala negara, khususnya presiden ataupun bupati memiliki tujuan untuk mengamankan, menertibkan seluruh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin untuk batasan atau macam-macam norma ada 4. Selebihnya kita akan pelajari lebih jauh, lebih lihat di luar sana, ataupun gambaran-gambaran norma agama, norma sopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum akan Bapak sampaikan lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya ada quotes. Ini berkaitan dengan norma. Peraturan bukan untuk dilanggar, tapi harus ditaati. Perubahan berawal dari diri sendiri.
bukan melihat orang lain, tapi diri sendiri dulu. Selanjutnya batasan materi ini, yang tadi inti sub pembahasan dari pengertian norma, tujuan, manfaat, fungsi, pentingnya norma, dan macam-macam norma ini harus jadi garis besar dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada sedikit motivasi. Hidup itu seperti bersepeda. Ini menjadi viral nih, bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Jadi kalau misalkan untuk menggapai tujuan tentunya harus butuh perjuangan dan harus maju terus, pantang mundur, semangat. Ada juga quote lain, sebesar usaha yang dikeluarkan tentunya ini sebesar itu pula kesuksesan yang didapat. Jadi semakin keras kalian berusaha, semakin keras kalian belajar, tentunya kesuksesan akan secepatnya kalian akan gapai. Tugas lembar kerja individu itu akan kalian dapat di fitur Next Vision SMPITN Insan Sejahtera. Demikian pembahasan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada hal yang mungkin kalian tidak mengerti, bisa diskusi melalui kolom atau via WhatsApp untuk berdiskusi. Insya Allah Bapak akan beri waktu untuk berdiskusi sampai batas waktu yang tentukan. Tentunya ada aturan-aturan untuk bertanya. Demikian, semoga bermanfaat. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Next, selanjutnya. Semangat untuk belajar. Semangat untuk terus mengikuti program sekolah yang ada di SMPITN Insan Sejahtera.